dan slope-nya. Ya, expected value Y terhadap X itu akan ditentukan oleh intercept yang ini beta 1 atau konstanta dan beta 2 XI yang pada saat ini dia itu adalah income. Nah, the sum meaning term of linear, yang linear itu adalah parameternya. Bagaimana kalau misalkan parameternya tidak linear? Si parameter hubungannya bisa jadi kuadratik, bisa jadi eksponensial, bisa jadi kubikal. Ini adalah masalah yang akan kalian hadapi ketika nanti mengolah data. Belum tentu semua data itu yang kalian temukan hubungannya linear. Sementara alat ini baru bisa dipakai kalau misalkan hubungannya antara Y dan X-nya itu adalah hubungan yang linear. Nah, ini yang akan dibahas nanti di bab 14 sejauh. Kalau misalkan meskipun si buku hanya menyarankan kalau untuk anak S1 itu bab 1 sampai 9. Tidak perlu terlalu banyak untuk di dalam karena terlalu jauh. Nanti ada yang disebut dengan two stage least square. Jadi di regresinya itu dua tahap dan segala macam yang sebetulnya itu agak sulit. Nah, sekarang kita akan menambahkan kenapa si U itu hadir. Kemarin saya jelaskan U itu hadir karena apa? Kenapa U itu hadir? Adanya faktor lain. Hah? Adanya faktor lain, Pak. Yes. Adanya faktor lain. Ini kalau di sini jelasin secara detail. Factors of theory, unavailability of data, core variable versus peripheral variables yang sebetulnya harus dipisahkan, intrinsic randomness in human behavior, full proxy variables, atau kadang kita salah memproksikan sebuah variabel, wrong functional form. Ini juga kadang jadi alasan kenapa si U itu tetap ada. Nah, kan dari tadi kita berbicara dalam konteks population. Sementara kita biasanya itu akan melakukan apa yang disebut dengan sampling. Ya kan? Kita melakukan analisa itu terhadap sampel. Ini ada kaitannya dengan si U. Ini saya coba menjelaskan kenapa U itu juga hadir di sini. Bagaimana kalau misalkan kita punya dua sampel? Maka garis regresi mana yang harus kita pakai? Kan kalau tadi kita bicara soal satu ya, datanya nih. Sekarang saya narik data lagi. Ternyata datanya berbeda. Ketika datanya berbeda, mana yang harus kita ambil regression line-nya? Ada dua hal yang berbeda. Sample regression function 1 sama sample regression function 2.
karena dia datanya beda. Jadi mana yang harus diambil? Regression line 1 atau regression line 2? Yang mana? Dua-duanya atau satu aja? Yang kedua Hah? Dua-duanya data tersebut benar. Dua-duanya mempunyai apa yang disebut dengan SRF, Sample Regression Function. Kalau tadi kita misalkan ini adalah sebelumnya kita berbicara soal populasi, maka di sini saya mau menunjukkan bahwa satu, kalau misalkan datanya beda, ya hasilnya bisa beda. Yang kedua adalah inilah kenapa U itu dibutuhkan dalam sample regression function. Ini diubah, kan sebelumnya Y itu sama dengan beta 1 plus beta 2x1 beta 1x1. Yang sekarang ini dalam konteks sampel kita menambahkan apa yang disebut dengan Y hat. Ada topiknya nih. Stop ini apa fungsinya? Dia menjelaskan apa yang disebut dengan sample regression function. Sehingga kalau kita mau balik lagi ke analisa grafis, sebetulnya U itu adalah jarak antara SRF dengan PRF. Di sini U itu sebetulnya berfungsi sebagai residual jarak antara titik dengan PRF-nya. Sehingga YI itu akan merupakan fungsi daripada Y terhadap X ditambah dengan U. Karena ada jarak U yang harus ditambahkan. Hanya saja nanti U itu akan sama dengan 0.
nilainya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak pernah berubah, Pak. Sum of sum sigma u itu nanti akan diasumsikan 0. Jaraknya ada, tapi nanti kalau misalkan dijumlahkan itu jaraknya 0. Oi, Ini biasanya untuk data apa? masih pakai buat awal. Jangan ketawa, tapi emang bener. Serius? Kan gini, ya. Nanti itu kita bicara, kalau toggle itu kita bicaranya time series. Time series, data yang sifatnya waktu kan. Kenapa saya bilang ini serius? Karena dipakai untuk memprediksi. Teman saya ada yang pakai asli. Udah asli juga. Pasang 4 nomor, 3 nomornya pasti keluar. Gini, ya kan gini kan? Dia itu berbasis dengan komputer. Oh iya. Nomor yang dikeluarkan itu kan berbasis dengan komputer kan? Ya kan? Kita tinggal baca polanya aja. Server mana? Jangan disangka saya nggak tahu, saya tahu. Oh, pakai server mana? New York, hah? Malaysia. Mau buka yang jam berapa? Karena kan dia tiap berapa jam sekali sih buka? Pemainnya Pak. Karena dia kan, iya bener, dia itu kan buka berapa jam sekali dan setiap jam itu, misalkan Malaysia ngeluarin angka segini, terus siangnya Malaysia ngeluarin angka segini, sorenya Malaysia ngeluarin angka segini, malamnya Malaysia ngeluarin angka segini, terus New York pun sama, kan ada jamnya kan dia keluar tuh kan. Nah, yang teman saya lakukan adalah dia memprediksi dengan melakukan terhadap angka-angka yang udah keluar sebelumnya. Yes. Dan dia ya kalau bisa dibilang sehari 100.000 mah dapet, modal 10.000. 10 kali lipat 1000%. Tapi dia pun ada tekniknya. Jadi kalau misalkan jangan pasang misalkan pas pagi. Yang kayak gitu-gitu tuh dia dapat dari baca statistik syariah. Ya kalau misalkan syariahnya sih saya nggak. Kalau dia bilang karena mungkin dia liberal atau apa gitu, saya nggak ngerti juga. Tapi ini nyata, dia teman saya akrab yang penghasilan tambahan yang bukan dosen, yang jelas bukan dosen. Yang penghasilan tambahannya dia dapatkan dari menghitung kemungkinan angka yang keluar. Dan teman-temannya itu tahu, teman-temannya jadi kalau bos jam segini kira-kira 4 nomor berapa? Kasih itu sama dia. Biasanya 2 atau 3 keluar. Untuk Kalau di saham kripto bisa Pak. itu kan yang memang dilakukan oleh saham dan kripto. Kan ada analisis fundamental, ada analisis teknikal. Teknikal itu kita melakukan apa? Analisis terhadap moving average.
ya kan? Iya. Pergerakan rata-ratanya seperti apa? Itu kan yang dilakukan oleh orang-orang statistik dan orang-orang ini apa? Trader. Dia kan baca untuk 40 menit, mau scalper atau mau swinger? Swing lah. Scalper itu adalah kalau misalkan tradingnya cepat, dia akan menghitung per detik, tapi nggak gede. Lotnya paling 0,01, paling cuma dapat $2 lah. Scalper itu modelnya seperti itu. Ada model swinger, dia modalnya gede, dia menunggu pergerakan naik turunnya dalam 1 hari. Kalau scalper itu dalam hitungan menit. Sama, dia akan menghitung ke belakang secara teknikal moving average berapa, ya kan? 5, 10, 100. Kalau 100 lebih kegedean itu moving average 5 menitan lah misalkan. Dihitung sama dia. Dan sekarang kan yang dulu memang orang pakai ini, ya kan? Sekarang itu udah nggak perlu lagi. Sekarang kita tahu gitu, ada kalkulator yang khusus menghitung moving average gitu kan. Berapa sih nanti ketahuan kira-kira kalau bukan pasang. Kalau kita buy. Kalau kita buy di angka yang sekarang, kira-kira naik atau turun, atau misalkan kita harus sell di poin berapa, kalau buy di poin berapa, itu bisa ketahuan dari si moving average itu. Gitu. Itu yang biasanya dilakukan oleh para trader atau entahlah itu scalper, entahlah itu swinger. Yang tadi dia kalau swing itu dia nunggu siklusnya dulu. Kalau scalper mah ya udah kira-kira dengan moving average, biasanya baca news. Iya. Ya kan? Iya. Nah, baca news, fundamentalnya baca news. Kira-kira pergerakannya seperti apa? Nah, itu dipakai gitu. Kalau memang ekstensif analisisnya, time series itu sampai sana. Gitu. Hanya saja jangan salah, teknikal itu pasti akan kalah oleh fundamental. Short term juga dia pasti akan kalah oleh si fundamental. Bahkan gak perlu saya bahas lebih lanjut lah ya. Soal bahkan kadang si teknikal kita itu bisa salah arah gara-gara fundamental jatuh. Ya kan? Iya. Sering kan? Iya. Teknikal itu kayak gini nih, kita baca data. Kalau fundamental itu baca situasi, harga barang yang lain, itu yang disebut dengan fundamental. Oke, dan itu bisa dipakai buat saham. Analisis regresi kayak gini tuh bisa dipakai buat saham. Saya belum pernah mempraktekkan, tapi teman-teman saya yang hobinya time series, kayaknya gara-gara ini, kayak dia jadi berhasil kaya gitu, gara-gara ngerti analisa kayak gini. Tapi ingat, ini adalah high risk high return, resikonya tinggi. Tapi pendapatannya juga tinggi. Jadi kalau kalian mau main yang tadi disebut judi dan segala macam, itu jangan pakai duit
Duit panas. Yes. Duit dingin. Kalau istilahnya duit dingin itu artinya duit yang memang disposable income yang sudah kebutuhan kalian tercukupi, ada duit sisa itu yang kalian jadi modal. Kalau mau main pasar uang dan pasar modal, Kalau mau Dul. tapi itu cuman ekstensi ya. Artinya gini, dia itu jadi apa ya? Dia itu jadi kayak alat yang memang bisa dipakai untuk memprediksi. Tapi jangan terlalu mengandalkan alat tetap. Kalau misalkan mau main yang kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan selain pertanyaan tadi soal judi?